can't wait for that one. I'm a super big fan of Charles, but Ilya has kind of he's just looks unbeatable at the moment. So I think I will give it to him. 28 Juni, Oktagon bukan lagi sekadar arena, melainkan ia akan menjadi panggung sebuah ujian mutlak. Seorang raja lama, Charles Do Bronx Oliveira, berdiri di ambang jalan menuju kejayaan kedua. Di seberangnya, petarung tak terkalahkan, Ilia Topuria, datang dengan segala aura tak gentar, membawa ambisi untuk merebut mahkota lightweight. Tapi di balik sorotan lampu dan sorak-sorai penonton, ada cerita lain yang bergolak, sebuah taktik yang bisa jadi pembeda dalam pertarungan paling ditunggu tahun ini. 3 hal penting ini wajib kita ketahui menjelang pertarungan yang dirasa menegangkan tersebut. Ketika camp pelatihan memasuki fase-fase kritis, Charles Oliveira dihadapkan pada sebuah tawaran yang tak biasa. Gene Silva, rising star asal Brasil yang baru saja mengukir kemenangan mencolok di UFC, menyatakan dirinya siap menjadi bayangan Ilia Topuria di sesi sparring. Silva bukan sekadar volunteer biasa, dia adalah petarung flamboyan dari tim Fighting Nerds dengan kecepatan tangan dan gaya agresif yang mencerminkan pola khas Topuria. Ia percaya dirinya bisa menjadi tiruan sempurna dari sang petarung Spanyol. Tapi jawaban Oliveira justru mengejutkan. Tawaran itu ditolak. Mengapa? Karena bagi Oliveira meniru gaya lawan tidak cukup. Ia tak ingin berlatih dengan replika, ia ingin menghancurkan orisinalnya. Gene Silva dalam wawancara yang cukup mengguncang komunitas MMA Brasil menyebut gaya bertarung Topuria sebagai terlalu bisa ditebak. Menurutnya, meski Topuria terlihat mematikan, ia memegang pola yang berulang, kombinasi hook keras, takedown bersih, dan tekanan konstan di dalam jarak menengah. Silva meyakini bahwa pola-pola ini bisa dikunci, bisa dipecahkan, dan bisa dihancurkan. Namun keputusan Oliveira untuk tidak memakai jasanya menandakan bahwa Do Bronx sedang bermain dalam tingkat strategi yang lebih tinggi. Man, it's really hard to pick against Ilia Topuria. I'm a big Charles Oliveira fan, especially I love, I'm always rooting for the guys from the old guard. The way Topuria is able to touch the body is something that I think it's going to play a big role in this fight. Charles likes to stand very tall. He kind of leaves that body open a little bit. We've seen him go down from body shots in the past. The Ilia Topuria's base, in the way he came up on the regional scene, you would not think that he's this devastating puncher. Oliveira memilih pendekatan berbeda, bukan sekadar menyimulasikan gaya Topuria, tapi mengubah dirinya menjadi teka-teki baru. Ia menyimpan kartu-kartu asnya dalam diam, membangun ritme latihan yang tak bisa dilacak, bahkan oleh rekan-rekan satu negaranya sendiri. Ia tahu, jika ingin merebut kembali tahtanya, ia harus membuat Topuria salah membaca, salah menebak, bahkan sebelum bel pertama berbunyi. Dalam sejarah UFC, pertarungan besar selalu diselimuti oleh narasi-narasi rahasia di balik tembok gym. Dan mungkin penolakan Oliveira terhadap Gene Silva bukanlah bentuk kesombongan, tapi justru tanda bahwa ia telah membaca sesuatu, bahwa ia tahu kelemahan Topuria dan tidak akan terungkap lewat simulasi, melainkan dari jebakan nyata di dalam oktagon. Sementara itu, Topuria terus menyuarakan keyakinannya, KO di ronde pertama. Tapi Oliveira, ia diam, ia berlatih dalam sunyi. Dan seperti malam sebelum badai, kesunyian itu bisa jadi pertanda akan datangnya sesuatu yang luar biasa. Ilia Topuria bukan striker biasa. Di dunia MMA yang sering dihiasi pukulan liar dan kombinasi serampangan, Topuria tampil seperti anomali, seorang pemahat jarak dekat, petarung yang menari dalam badai, dan menghukum lawannya dengan presisi surgawi. Gaya bertarungnya telah banyak dianalisis, namun satu perbandingan mencuat lebih menakutkan dari yang lain. Topuria adalah Canelo Alvarez versi MMA. Bukan hanya karena kekuatan pukulan, tapi karena bagaimana dan kapan pukulan itu mendarat.
Topuria mendekati lawan bukan dengan amarah, melainkan dengan perhitungan. Ia menyusup ke dalam jangkauan bahaya tanpa terburu-buru, menggunakan gerakan kepala yang licin, slip dan roll layaknya petinju kelas dunia. Dan ketika ia sudah berada dalam zona nyaman, jarak dalam yang sempit, tempat para striker biasanya panik, Topuria justru semakin tenang. Di sanalah letak kesamaannya dengan Canelo, kejelian membaca bahu, bahaya dan waktu. Lalu ledakan itu datang, sebuah hook kiri kerusuk, uppercut ke dagu, atau jab yang menyamar sebagai umpan maut. Charles Oliveira meski memiliki jangkauan dan volume yang tinggi, akan menghadapi dilema besar di titik ini. Ia tak bisa mundur terlalu jauh karena tekanan Topuria konstan. Tapi bila ia bertahan di dalam range, ia berhadapan dengan presisi yang mematikan. Oliveira pernah menjatuhkan petarung-petarung sekelas Chandler dan Gaethje, namun tak satu pun dari mereka secerdik Topuria dalam mendekat sambil tetap tak tersentuh. Hal yang membuat situasi lebih genting adalah bahwa pertarungan jarak dekat bukan kekuatan Oliveira. Ia menang ketika bertarung dari kombinasi, memulai dari clinch atau jarak menengah, lalu membawa lawan ke lantai untuk dieksekusi lewat submission. Tapi dengan gaya Canelo-nya, Topuria bisa menahan transisi itu. Ia mampu berdiri stabil, menjaga center gravity, dan melontarkan serangan balik saat lawan mencoba takedown. Dalam konteks ini, pertarungan bukan hanya soal siapa yang lebih keras memukul, tetapi siapa yang bisa mengatur waktu di dalam kekacauan. Dan sejauh ini Topuria telah membuktikan bahwa dalam jarak 1-2 inci dari bahaya, ia tak hanya bertahan, ia mendominasi. Charles Oliveira akan butuh lebih dari sekadar taktik untuk membalikkan keadaan. Ia harus menciptakan ketidakpastian di mana Topuria tak bisa nyaman membaca tempo. Karena jika tidak, jika Oliveira gagal menahan masuknya Topuria ke dalam range Canelo, maka kisah malam itu bisa berakhir bukan dengan tap out, tapi dengan tubuh tergeletak dan lampu padam. I've got to say, Ilia Topuria, just because although Oliveira's like jiu-jitsu is very good and he's got very crisp striking stuff, I don't know, Ilia Topuria, he's like a little pocket rocket, isn't he? Do you know what I mean? When he comes in close and land those big shots, obviously he's you know, a bit of a size difference in terms of height and stuff like this, but he's also got great jiu-jitsu as well and good wrestling. So yeah, in my opinion, I think Topuria would take that. Di tengah kabut rivalitas dan sorotan kamera, dua sosok berdiri di ujung jalan yang sama namun dengan sejarah yang berbeda. Charles Oliveira, sang mantan raja kelas ringan, seorang pria yang pernah dicemooh karena terlalu rapuh, terlalu mudah tumbang, dan dianggap tak punya daya tahan sebagai pemuncak divisi. Namun dari semua keraguan itu, lahirlah kebangkitan luar biasa. Ia menjadi salah satu petarung dengan rekor penyelesaian tertinggi dalam sejarah UFC, seorang finisher sejati, seorang legenda submission yang dipahat dari darah dan rasa sakit. Lalu datanglah Ilia Topuria, tak terkalahkan, tak tersentuh, sebuah kekuatan muda yang membawa energi generasi baru. Dengan gaya bertarung tajam, bersih, dan tak kenal ampun, ia mengukir namanya sebagai monster dari Georgia yang siap memakan siapapun yang berdiri di hadapannya. Dan di UFC 317, ia memilih nama besar itu, Charles Oliveira. Tapi, siapa yang sebenarnya lebih dekat dengan kemenangan? Mari kita mulai dari Charles Oliveira. Ia telah menaklukkan nama-nama besar Dustin Poirier, Michael Chandler, Justin Gaethje. Dan dalam semua kemenangan itu, ia tak pernah bermain aman. Oliveira adalah petarung yang bersedia menerima luka demi menemukan celah. Ia jatuh, bangkit, dan menang berkali-kali. Sebuah pola yang membuat fans jatuh cinta, tapi juga membuat jantung mereka hampir copot setiap kali bel berbunyi. Dari segi pengalaman, Oliveira jelas unggul. Ia telah bertarung di puncak divisi selama lebih dari 1 dekade. Ia tahu tekanan utama event, ia tahu bagaimana rasanya kehilangan sabuk, dan ia tahu bagaimana memenangkannya kembali. Tak banyak petarung yang memiliki koleksi submission dan KO sebanyak Oliveira. Dan lebih dari itu, ia seorang spesialis adaptasi. Lawannya boleh lebih muda, lebih cepat, lebih kuat, tapi tak ada yang bisa meniru ketenangan Oliveira ketika semua terasa kacau. Namun di balik semua kelebihan itu, Oliveira juga membawa risiko. Ia bisa terkena pukulan bersih, ia bisa tumbang di ronde awal. Defense-nya meski membaik masih memiliki celah,
Dan ketika celah itu menganga, Topuria adalah jenis petarung yang tak akan ragu menyelam masuk dan menuntaskannya. Ilya Topuria di sisi lain datang tanpa beban sejarah karena ia justru sedang menulisnya, Undivided, statistik sempurna. Ia dikenal dengan kombinasi tinju yang presisi dan kekuatan one punch KO yang mengerikan. Namun, yang membuatnya berbahaya bukan hanya tangannya, tapi pikirannya. Topuria adalah pemecah jarak. Ia masuk, memukul, dan keluar tanpa memberi lawan kesempatan membalas. Ia menekan tanpa panik. Ia bergerak seperti predator yang tahu kapan harus mengunci mangsa. Dan walau banyak yang meragukan ground game-nya, Topuria bukan petarung sembarangan di lantai. Ia punya black belt Brazilian Jiu-Jitsu dengan finishing rate yang tinggi saat pertarungan berubah menjadi pergumulan. Ia bukan striker yang buta grappling. Ia adalah grappler yang bisa membunuh dengan tangan kosong. Masalahnya adalah, ia belum pernah diuji oleh lawan sekompleks Oliveira. Ia belum pernah benar-benar diseret ke ronde keempat. Ia belum pernah mencium aroma panik saat submission hampir terkunci. Dan dalam dunia MMA, kita tahu kesempurnaan akan diuji. Pertanyaannya hanya satu, apakah saat ujian itu datang, ia akan bertahan atau runtuh? Jika pertarungan ini berjalan ke arah clinch, ke lantai, dan terjadi scramble, peluang Oliveira naik drastis. Di posisi scramble, Oliveira seperti iblis yang haus darah. Ia bisa mengunci leher, punggung, bahkan kaki dalam waktu kurang dari 5 detik. Dan saat ia mencium rasa takut, ia berubah menjadi pemburu. Tapi bila Topuria berhasil mempertahankan jarak, memotong langkah Oliveira, dan mengurungnya dalam tekanan striking jarak dekat seperti yang ia lakukan pada Josh Emmett, maka pertarungan ini bisa selesai bahkan sebelum masuk menit keempat. Topuria bukan hanya petarung muda, ia petarung muda dengan sistem, dan sistemnya sejauh ini sempurna. Jadi bagaimana peluang masing-masing? Jika kita bicara probabilitas kasar berdasarkan gaya dan data, Charles Oliveira 55% menang jika bisa membawa pertarungan ke lantai atau jika mampu mengacaukan irama striking Topuria sejak awal. Semakin lama pertarungan berjalan, semakin besar peluangnya untuk menang melalui submission atau decision. Ilya Topuria 60% menang jika mampu mencetak damage besar di ronde 1 atau 2. Jika Oliveira membuka celah di early exchange, Topuria bisa menyelesaikan dengan KO. Strategi terbaiknya adalah membunuh sebelum Do Bronx bangkit. Dalam pertarungan yang sangat seimbang ini, tidak ada jawaban pasti. Tapi satu hal yang pasti, pada tanggal 28 Juni nanti hanya akan ada satu nama yang keluar dari oktagon dengan tangan terangkat. Apakah sang legenda akan merebut kembali tahtanya? Atau apakah sang pewaris akan mematahkan era dan menulis sejarahnya sendiri? Semua akan diuji di UFC 317. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.